Shalom, perkenalkan nama saya Susilawati Magdalena Siburian dengan NIM 2002010773, Prodi atau Grup Teologi 3C, dosen pengampu Herman S. Saragi MTH. Yang dimana di sini saya akan membahas materi saya tentang pacaran tidak seiman menurut 2 Korintus 6 ayat 14. Pembahasan. Pacaran adalah suatu proses pengenalan antara dua insan yang berbeda, di mana di antara dua insan tersebut dapat menimbulkan benih-benih cinta. Hubungan ini bisa dikatakan tidak resmi karena tidak ada ikatan pernikahan. Dalam pacaran kita mau mengenal lebih jauh tentang pasangan kita, apa yang menjadi sifat atau karakter, apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaan, apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi hobi dan hal-hal kecil lainnya yang menyangkut pasangan tersebut. Sedangkan pacaran tidak seiman adalah hubungan antara dua insan yang berbeda agama. Contohnya si Budi yang beragama Kristen menjalin hubungan atau pacaran dengan si Pero yang beragama Islam. Jadi di dalam Alkitab pacaran beda agama itu dilarang. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang artinya dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka yang tidak ada di dalam Kristus. Dalam konteks ini Budi dikatakan masuk dalam kelompok Kristus, sedangkan Vero tidak dalam kelompok Kristus. Hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlakukan dengan kaitan contoh dalam hal berpacaran. Menjalin hubungan dengan pasangan tidak seiman atau bisa disebut dengan pacaran beda agama memang tidak mudah. Selain tantangan yang muncul dari sifat yang berbeda, ketidakcocokan atau perbedaan tujuan, dan masih banyak lagi resiko yang akan dihadapi saat memilih pacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Tentu hal tersebut dapat membuat hubungan menjadi rentan dan bisa saja kandas di tengah jalan. Di sini ada beberapa resiko yang membuat hubungan tersebut putus di tengah jalan. Orang tua tidak setuju. Salah satu resiko yang menjadi tantangan utama saat berpacaran beda agama yaitu tidak disetujui oleh orang tua. Ketika seorang yang ingin menjalin hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius, seringkali orang tua tidak setuju jika anaknya ingin berpindah keyakinan. Hal ini yang menjadi pilihan terbesar dan sulit jika berpacaran beda agama. Ketidaksetujuan tersebut beralasan karena orang tua sudah mendidik anaknya dari kecil dan norma-norma dan nilai-nilai sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kedua yaitu perbedaan prinsip hidup yang mendasar. Ketiga, kemungkinan putus besar. Pacaran beda agama memiliki kemungkinan putus yang lebih besar. Beberapa orang mungkin berharap pasangan akan berubah pikiran dengan berjalannya waktu dan berkompromi untuk mengubah keyakinan supaya keyakinan mereka sama. Yang selanjutnya masalah anak. Tujuan pacaran yang baik adalah perkawinan atau pernikahan. Jika tujuannya hanya untuk bersenang-senang, pamer, tidak mau kesepian, mengejar harta, menjadi bodyguard, maka dipertanyakan motif dari seorang yang berpacaran. Memang semua hal di atas adalah bagian pacaran, tetapi bukan itu yang tujuan utamanya. Pacaran beda agama menurut Kristen Protestan. Siapa sih yang tidak tahu atau tidak pernah jatuh cinta? Rasanya mungkin sudah semua umat manusia sudah merasakan cinta selama hidupnya. Namun terkadang cinta tersebut bertepuk sebelah tangan, tidak direstui orang tua dan sudah merupakan hal yang biasa. Apalagi jika hubungan tersebut tidak direstui karena berbeda keyakinan. Hubungan ini sering terjadi di tempat tinggal saya, yang dimana mereka menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan. Terkadang kita sering berpikir apa sih yang menjadi alasan mereka saat menjalin hubungan yang berbeda agama. Larangan pacaran beda agama menurut Kristen di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jika kalau ada seseorang yang menjalin hubungan yang berbeda keyakinan, maka kita sebagai umat Kristen harus menasihati supaya mereka berpikir saat menjalani hubungan tersebut. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15, dari ayat tersebut kita dapat
dituntut harus memiliki pasangan yang seiman. Seiman di sini maksudnya ialah satu iman di dalam Yesus Kristus. Alkitab juga menyuruh orang Kristen agar menikah dengan seseorang yang seiman. Walaupun ingin menikah dengan orang berbeda agama, maka diantaranya harus saling mengalah agar hubungan tersebut dapat berjalan menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral. Pacaran yang benar menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 18, kata sepadan berasal dari bahasa Ibrani yaitu neget, yang dimana memiliki arti berlandaskan dengan. Keseluruhan kata neget dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digunakan sebanyak 23 kali. Dan kata sepadan pertama kali digunakan pada zaman Adam dan Hawa, yang dimana Tuhan Allah yang sudah menciptakan Hawa sebagai tulang rusuk Adam ketika dia tertidur nyenyak. Dalam kitab sejarah, pasangan seimbang terdapat dalam Rut 4 ayat 13, yang dimana dalam ayat ini Allah memberkati pernikahan Boaz dan Rut untuk menjadi pasangan yang diberkati oleh Allah, dan hal ini merupakan impian setiap pasangan. Dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam pasangan hidup, manusia diberikan kebebasan untuk memilih, yang dimana semua harus menuntut kehendak Allah dan tidak menyimpang. Jadi dikatakan bahwa memilih pasangan merupakan peran manusia, tetapi kita yang mencarinya harus memiliki syarat-syarat dari Tuhan yang telah ditetapkan. Memilih pasangan hidup tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, karena harus seturut dengan kehendak Allah. Tujuan orang Kristen untuk berpacaran adalah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan yang kudus. Sebagai orang Kristen, tentunya kita ingin memutuskan untuk menikahi seseorang yang memenuhi syarat-syarat kehendak Allah, dan jangan sampai menikahi orang yang melanggar syarat-syarat yang telah Allah tetapkan. Kesimpulan dari makalah saya adalah konsep pasangan seimbang menurut 2 Korintus 6 ayat 14-15 adalah pasangan yang seimbang yang dimana merupakan pasangan yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan Tuhan yang layak untuk disembah. Pemuda-pemudi perlu memilih pasangan yang seimbang atau seiman sebelum memasuki pernikahan, karena barang siapa memilih pasangan tidak seimbang maka hubungannya akan sesat. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Shalom.